Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudaraku jamaah subuh rahimakumullah, subuh ini saya ingin menyampaikan 3 ayat dan 1 hadis qudsi berkaitan dengan anjuran untuk mencapai titik keseimbangan. Surah Ibrahim, surat nomor urut 14 ayat 7, surah As-Saff ayat 23 dan 4, dan surah Al-Qasas surat nomor urut 28 ayat 77. Paling tidak 3 itu, saya berharap teman-teman bisa menambah referensi ini. Untuk saya tadi terinspirasi Pak Abdullah, teman-teman, khutbah Jumat maupun ceramah tarawih perlu kita dokumentasikan dalam bentuk buku saku, karena itu dibutuhkan oleh teman-teman. Namun sebelum menyampaikan itu, singkat-singkat tapi ingin saya dahului dengan beberapa informasi lokal, nasional, bahkan internasional. Ini informasi, mudah-mudahan betul semua. Yang pertama, tanggal 9 malam itu disepakati oleh pemerintah bersama calon penceramah Nuzulul Quran, dilaksanakan tingkat kabupaten di Masjid Rahmatal Alamin, sehingga surat di pengantar jadwal terpadu kami katakan masing-masing panitia mengurus dengan jamaahnya. Apakah pada malam itu, Senin malam kalau nggak salah, akan tetap ada ceramah di masjidnya, atau langsung tarawih baru mengajak ke Rahmatal Alamin, kami serahkan kepada masing-masing panitia. Saya sudah minta izin ke Nurul Jihad apakah saya mengisi. Kalau sepakat jamaahnya mengisi, saya datang. Kalau tidak, saya langsung ke Rahmatul Alamin. Saya dapat informasi dari Pak Suwardi, Pak Abdullah, panitia di sana, tetap makin datang Ustaz. Jadi saya habis ceramah bergeser ke Rahmatul Alamin. Jadi ceramah dulu, baru bergeser ke sana. Ya tarawihnya di sendiri, seperti tadi malam, karena ada amanah dari Pak Abdullah, saya isi di Nurul Fitra. Mereka sholat tarawih, saya bergeser ke Lebo. Di sana sudah selesai tarawih, saya ngisi. Jadi saya tarawihnya di rumah sama Pak Ramli bersama Amri. Yang kedua, Pak Abdullah, kemungkinan besar safari Ramadan ke pulau ditunda. Sampai sekarang belum ada kapal yang dapat izin. Sampai sekarang belum ada izin yang diberikan ke kapal, baik masuk ke benteng maupun keluar ke pulau. Feri ada, kapal ada, tapi ini rencana kapal charter 5 kecamatan. Sebenarnya Pak Bupati dan rombongannya berkehendak sekali karena dirangkaikan dengan bantuan dan pasar murah. 10 ton beras yang akan dibawa untuk 5 kecamatan, tapi alam tidak bisa dilawan. Saya bilang sama Pak Sekda, kalau bisa rencanakan, agendakan, programkan safari dakwah halal bihalal. Nah, itu pas masuk April, todu sekali. Atap Peri Tamparan. Jadi saya waktu wakil bupati, kunjungan kerjaku kalau bukan April, Oktober. Itu saat tedu-tedunya cuaca. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang ketiga, Interel Muhammadiyah sudah 25 lokasi yang terjadwal. Tapi setiap yang minta, kami minta. Setiap yang minta khatib, sekurang anak lapas aku. 41 boja mau ketemu marai. Kambe Juma. Kasih masuk supaya yang nganggur belum. Jadi begitu, setiap ada yang minta kami tanya, mau sholat apa? Tanya dulu, wanita jamaah sepakat Pak baru minta ke kami. Karena jangan sampai sudah dikasih jadwal dari Muhammadiyah tiba-tiba lakukan kambe satu na panak lapas kan. Padahal kita kekurangan tenaga karena sampai 60 biasa dalam 1 tahun Idul Fitri, Idul Adha, 60 lokasi dari Bontosikuyu sampai Batu Matene. Itu lokal Pak Ibu, baik Interin Muhammadiyah maupun pemerintah daerah terpadu dengan organisasi keagamaan.
Kalau dulu memang ada anggarannya Pak Ibu. Tentu saya satu kecamatan, satu tim. Jadi misalnya Jampea di ujung, ya, Pasikmasunggu Timur, satu tim. Satu tim itu berputar di situ, jadi kecamatan itu. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Wahda, ada IKADI, dan lain-lain. Tapi karena tidak ada anggaran, ini kita ikut rombongannya Pak Bupati, maka satu tim berkeliling untuk 5 kecamatan. Waktu itu heboh karena setiap tim kita undi. Pak Nasir mau peruangi lah bu buca anuna undiana na iya tuh nyangam bu na sang pasik lambe na lupa kan nyana lar sasa lah. Ditetanya baca. Laku yang punya nasib laku. Yang kedua tentang nasional. Ini masih heboh sekalipun Pak Menteri yang orang Sulawesi Selatan katanya kalau nggak salah itu. Ya, orang Bone. Minta maaf nih, tapi apalagi apa boleh buat, sudah terlanjur heboh. Parekna diksi ya, Pak Abdullah dia katakan bahwa tinggalkan zakat. Tidak populer. Ya Allah. Mana mau alasan teo kamu, mana lengkap nyampari diksi begitu, tinggalkan zakat tidak populer, di zaman Nabi tidak populer, di zaman sahabat juga tidak populer. Ya Allah. Pasti. Itu malah saja jakak kali memang menteri saja bilang kau apa tuh kok. Apalagi ada wacana bahwa zakat akan dilarikan ke MBG. Itu sudah salah asnaf. Jadi itu beliau sudah minta maaf terbuka, tapi biar dia beralasan bagaimana tetap terlanjur karena diksinya itu alasan dipotong-potong apa enggak. Ya, biar yang utuh. Kalau ada diksinya tinggalkan zakat, tidak populer di zaman Nabi, saya malah identifikasi ada 35 ayat yang berkaitan dengan zakat, tidak populer bagaimana? Ya. 29 diantaranya berkaitan zakat dan sholat, dikaitkan, dihubungkan. Aqimis salat wa atuz zakat. Rukun Islam juga tegas, ada yang rukun Islam keempat, ada rukun Islam ketiga malah. Ya. Abu Bakar pernah memerangi orang yang tidak berzakat. Kalau waktu Nabi meninggal kan banyak yang tidak mau bakar zakat. Abu Bakar mengatakan saya perangi kalau. Jadi tidak populer bagaimana? Ya. Memang alasannya kalau hanya zakat ya kurang. Potensi umat Islam itu sangat besar. Kalau zakat hanya 2,5%, sangat kecil. Tapi diksinya tinggalkan zakat, ya Allah. Jadi di samping zakat ya kembangkan infak, wakaf, ya itu. Tapi kalau tinggalkan zakat tidak populer, di zaman Nabi tidak populer, di zaman sahabat tidak populer. Ya, ini saya yakin bukan sekedar perbaikan IT, bukan. Memang beliau keseliau ngomong. Yang ketiga, informasi internasional. Mudah-mudahan ini bukan hanya provokasi Pak Ibu. Jenderal yang membocorkan rahasia titik koordinatnya Ali Khamenei itu sangat menyesal dan akhirnya bunuh diri. Saya lihat videonya. Mudah-mudahan bukan hanya rekayasa. Karena itu jenderalnya Israel ingin membom posisi strategis di Makkah dan ingin menginformasikan ke dunia internasional bahwa ini kerjanya Iran. Mau mengadu bomba antara Iran dengan Makkah, tapi kemudian bocor informasi ini dan disampaikan itu bukan sesungguhnya tetapi rekayasa direncanakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kembali kepada topik tadi, keseimbangan. Al-Qasas dulu. Al-Qasas nomor urut 28 ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bataghi fima atakallahu darul akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa la tabghil fasada fil ardi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini intinya keseimbangan. Di awal kita dianjurkan
Gunakan seluruh potensi yang Allah berikan kepadamu, harta dan kekayaanmu, pangkat dan kedudukanmu, ilmu dan keterampilan, waktu dan kesempatanmu, apa saja yang kau miliki sebagai amanah dari Allah, gunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan akhirat. Tapi langsung diikuti, aku tongi muka lupai nasibmu di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunia. Ya, kenapa harus diutamakan akhirat? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena yang akhirat itu lebih abadi, lebih kekal daripada yang awal di dunia fana ini. Walal akhiratu khairu wa abqa. Karena yang akhirat itu abadi dan kekal. Itu titik pertama di surah ini. Al-Qasas 28-77. Tetapi kemudian dilanjutkan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardh. Jangan berbuat kerusakan di atas bumi. Jangan berbuat kerusakan di atas bumi. Baik di kondisi real di lingkungan. Jangan illegal fishing. Jangan illegal logging. Jangan juga membuat kerusakan di tengah masyarakat dengan AIDS. AIDS itu angkuh, iri, dendam, serakah. Singkat-singkat Pak Ibu. Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Lalu yang kedua, surah Ibrahim. Surat nomor urut 14 ayat 7. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang pandai bersyukur mensyukuri nikmatku, aku akan tambah nikmat itu baik jumlahnya maupun jenisnya atau mutunya. Itu janji dan jaminan Allah. Jika kita pandai mensyukuri. Tapi kebanyakan kita kurang pandai bersyukur. Saking kurang pandainya bersyukur, Allah mengulang pertanyaannya 31 kali di surah Ar-Rahman. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang bakal kamu dustakan? 31 kali. Dari ayat 13, terkadang satu selingannya, diulang lagi. Kadang dua selingan ayatnya, diulang lagi sampai ayat 77. Padahal Ar-Rahman itu jumlah ayatnya hanya 78. Artinya, satu ayat sebelum ayat terakhir, Allah masih mengulang pertanyaannya. Pertanyaan yang sama. Maka nikmat Tuhanmu, yang mana lagi yang bakal kamu dustakan? Itu Ibrahim ayat 7. Kemudian, As-Sof. As-Sof itu 61 kalau nggak salah. Teman-teman yang punya Quran digital, HP tak buka memori supaya gampang langsung tersimpan di hati. Betul, As-Sof ya, 61. Ayat 2, 3, 4. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Baru diikuti dengan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. 3 ayat atau kelompok ayat, Pak Ibu. Terakhir baru kesimpulannya. Hadis qudsi yang saya hafal betul. Saya definisikan hadis qudsi, mudah-mudahan tidak salah. Kalau salah dikoreksi Pak. Itu firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran. Karena substansinya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah. Yang saya hafal, hadis qudsi ini barangkali hadis yang tertinggi tingkatannya dalam jajaran hadis. Ya. Dalam acara takziah sering saya sampaikan. Termasuk tadi malam. Man istas, sorry. Mayardoh, apa? Man istaslama liqadoi wa sabara ala balai wa syakara li ni'mai katabtuhu siddiqa wa ba'astuhu yaumal qiyamati ma'as siddiqin. Man istaslama liqadoi, siapa yang rela atas segala takdir ketentuanku, wa sabara ala balai, sabar atas segala ujian pasuriku, wa syakara li ni'mai, dan syukur atas segala nikmat papidali pasariku. Janji jaminannya Allah, katabtuhu siddiqa,
Orang yang rela, orang yang sabar, orang yang syukur akan aku catat sebagai hamba yang baik, yang benar. Di dunia. Wa ba'astuhu yaumal qiyamati ma'as-siddiqin, dan akan aku bangkitkan nanti di hari kiamat bersama orang-orang yang baik, yang benar. Langsung diikuti dengan sebaliknya. Wa man lam yardo bi qada'i wa lam yasbira ala bala'i wa lam yashkura li ni'ma'i. Barang siapa yang tidak rela atas takdir ketentuanku, siapa yang tidak sabar atas segala musibah ujian pasariku, juga tidak mau syukur atas segala nikmat papidali pasariku, peringatan Allah keras. Wal yahrut min tahti sama'i, lebih keluar dari duniaku. Wal yatub lahu robban siwaya, dan cari Tuhan selain aku. Apa yang bisa diambil kesimpulan, Pak, di antara 3 kelompok ayat ini atau ayat tadi maupun hadis kursi ini? Begitulah barangkali komposisi pesan-pesan agama kita, baik Quran maupun hadis. Kalau ada satu ayat atau hadis diawali dengan peringatan bahkan ancaman, pada umumnya diikuti dengan berita gembira. Itu tadi, lima taquluna ma la taqulun, ini peringatan, ancaman. Kenapa kalian tidak mau melakukan apa yang kalian katakan? Allah sangat murka. Ini kan peringatan, ancaman pada orang yang mengatakan apa yang mereka tidak mampu lakukan. Tapi langsung diikuti dengan berita gembira. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah sangat mencintai hambanya yang berjuang di jalannya untuk kebaikan, kebenaran, kemajuan. Satu kelompok, satu komunitas saling mendukung, saling mengingatkan, saling menopang. Seperti sebuah bangunan, antara satu sudut dengan sudut lainnya saling menguatkan. Sebaliknya, la in syakartum la azidannakum. Ini berita gembiranya dulu, tapi langsung diikuti dengan peringatan, bahkan ancaman. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Bapak, Ibu, dan Saudara, termasuk hadis qudsi tadi. Jadi, kalau berita gembiranya kita dianjurkan tersurat atau tersirat supaya waspada, jangan masuk di kelompok itu. Apakah peringatan atau ancaman? Tapi berita gembiranya kita dimotivasi atau didorong untuk berusaha agar masuk di kelompok itu, supaya kita mendapatkan janji dan jaminan Allah pada orang-orang yang dikabari untuk berita gembira. Ini barangkali tambahan referensi kita, ulangan bagi yang sudah tahu. Sadaqallahul azim. Pak Rahman lanjutkan. Demikian Bapak Ibu, saudaraku, mudah-mudahan silaturahim kita bermanfaat manfaat. Kita selalu berdoa dan berharap memohon kepada Allah agar yang diberi dapat manfaat, agar yang memberi dapat berkah, agar yang memediasi dapat pahala, yang menyaksikan terinspirasi. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, terakhir saya sampaikan, bahkan sudah sampai juga Pak Ilham, Pak Daniel, tentang zakat fitrah. Sampai di zakat fitrah. Itu tiga kategori mamo, tidak pakai zona lagi. Jadi seluruh Kabupaten Selayar wilayahnya, zakat fitrahnya 50 untuk medium, 43 untuk premium, pada premium yang tertinggi 50 per kepala, per jiwa. 43 untuk medium yang tengah, dan 42 yang terendah. Cuman ritungi informasi rihatum berapa laku rito makanannya premium, mingka sungkelak jaka makanan rahan jola boja. Saya sarankan, karena kita mau balik penceramah yang rapat ini, sampaikan ke warga jamaah. Sebaiknya zakat fitrahnya itu di atas rata-rata konsumsi hari-harinya. Jadi kalau konsumsi hari-hari kita yang terendah, yang standar, yang biasa, sedapat mungkin zakat fitrahnya di 43.000 per jiwa itu. Atau bahkan kalau bisa yang 50 per jiwa, karena mungkin itu jangki ala bulan-bulan, apalagi ala zakat fitrah tasikali itu jangan tahun. Lalu pembagiannya Pak Daniel, Pak Ilham, teman-teman panitia di sini, kami di Muhajirin, karena saya juga panitia, tapi tapa pinahangi sebahagian uang tunai.
Jadi beras kami bagi, tapi ada tapi pinang uang tunai untuk pembeli lauk pauk, rampah atau kopi. Karena ini sebenarnya untuk menggembirakan warga kita yang kondisi ekonominya tidak menguntungkan supaya dia ikut gembira beridul fitri. Makanya ada fikih yang mengatakan tidak sah. Ya, salah satu imam, dua imam bareng. Tidak sah kalau zakat fitrah dalam bentuk uang, barang nggak jadi pulsa. Ya. Ya. Kami Pak Ilham, Pak Daniel, kami tidak menolak kalau ada orang yang berzakat dengan uang tunai. Karena di edaran itu ditandatangani Pak Ketua Basnas, Kemenak, diketahui Pak Bupati. Ampar itu zakat fitrah dengan uang tunai jangan tolak, tapi belanjakan dulu pahali iberas. Nanti kesepakatannya saldonya atau sepakat satu untuk keluarga berapa rupiah ikut uang tunainya. Kami tempuh dua-duanya itu. Jadi bukan zakat. Karena hitung itu gampang juga. Gelimu tua susah lah suka boleh apa bodoh lah bagai. Jangan sampai substansi dari aturan ini tidak nyampe. Jadi kami padukan di samping beras atau bagi rata dan tambah injo, kami sertakan beberapa rupiah uang tunai. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf, mari kita akhir dan tutup dengan bersama-sama baca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.